saya udah update di channel ini tentang LRT Jakarta yang siap untuk dimulai pengembangannya di fase 1B. Oke, untuk sebelumnya, untuk teman-teman semua, jangan lupa kita subscribe dulu channel ini agar lebih baik ke depannya ya teman-teman ya. Oke, kemarin tanggal 30 Oktober 2023 itu ada groundbreaking LRT Jakarta yang dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nah, untuk groundbreaking kali ini dihadiri juga oleh pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menargetkan pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai rampung pada 2026. Hal ini disampaikan Heru Budi setelah groundbreaking LRT Jakarta fase 1B di stasiun Velodrome Jakarta Timur. Dana dari Pemda DKI sekitar 5,5 triliun itu ditargetkan rampung pada 2026. Catatnya, pembangunan LRT Jakarta harus berkualitas, kata Heru Budi. Heru mengatakan panjang LRT rute Velodrome Manggarai sekitar 6,4 km. Nantinya ada 5 stasiun di rute tersebut. Apabila digabungkan dengan fase 1 rute Pegangsaan 2 Velodrome, rute LRT Jakarta akan memiliki panjang 12,2 km dan memiliki 11 stasiun. Waktu tempuh dari Pegangsaan 2 ke Manggarai diperkirakan 26 menit. Untuk segmen Rawamangun Pramuka di posisi ditargetkan selesai September 2024, ucap Heru. Adapun peletakan batu pertama groundbreaking LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai molor 2 bulan dari jadwal awal pada Agustus 2023. Saat itu groundbreaking proyek tersebut terhambat karena pemegang tender belum menyampaikan jaminan pelaksanaan proyek. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat di bilangan Rawamangun Jakarta Timur itu kegiatan untuk groundbreaking sudah dimulai, tapi ini saya video dari minggu lalu ya teman-teman. Full videonya bisa disaksikan di cue card di atas ya, bisa diklik di atas. Oke teman-teman, proyek ini bersinggungan dengan Transjakarta Koridor 4, yaitu Pulau Gadung hingga Duku Atas. Dan untuk fase 1B ini hanya sampai stasiun Manggarai teman-teman. Kemudian nanti dilanjut di fase 1C. Seperti apa fase-fasenya nanti ada di konten ini, tonton hingga selesai ya teman-teman ya. Dan di minggu ini, di hari Senin tepatnya, ini pembangunan ataupun pembuatan barrier untuk tiang LRT Jakarta itu sudah ada dari bilangan perempatan Matraman ya teman-teman ya. Ini di sebelah kanan ini lokasinya yaitu di depan Pasar Pramuka atau sebelum underpass Pramuka ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini sudah dibuat barrier teman-teman ya. Jadi tidak akan lama lagi proyek ini akan dimulai. Dan lanjut ke arah sebelah timur lagi di depan halte Transjakarta Pramuka Lia teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini juga barriernya sudah dibuat ya teman-teman ya. Dan videonya sedikit saya percepat untuk durasi kontennya tidak agak terlalu lama. Nah, setelah melewati lampu merah Jalan Jenderal Ahmad Yani, itu Transjakarta saat ini keluar dari
jalurnya ya teman-teman, karena sedang proses pemasangan barrier juga di sekitaran Jalan Pemuda sebelum UNJ. Dan pohon-pohonnya nanti ini juga akan ditebang ya teman-teman ya. Nah, setelah melewati halte Transjakarta UNJ, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini sedang dilakukan soil test ya teman-teman ya. Itu untuk tes untuk nanti dibuat tiang pancang di soil test ini. Jadi dicek dulu kadar air dan tanahnya seperti apa. Dan semakin ke timur ya semakin masif ya, barriernya semakin tinggi juga. Jadi apabila tidak menggunakan Transjakarta ini agak sulit untuk melihatnya teman-teman. Nah, ini di area mendekati Mall Arion ya teman-teman ya, titik epicentrum groundbreakingnya. Ini sudah pohon-pohonnya belum ditebang, tapi sebagian besar sudah ya untuk nanti pengetesan soil test. Nah, ini teman-teman di seberang dari Arion Mall atau di area velodrome ya teman-teman. Alat beratnya sudah ada disiapkan dari hari Senin kemarin, tapi belum ada kegiatan yang cukup berarti nih teman-teman. Jadi baru hanya alat beratnya aja. Kemungkinan dalam waktu dekat nanti akan dimulai proyek ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sering melewati area Pemuda ataupun Pramuka, kemungkinan kedepannya akan sedikit lebih macet, karena saat ini saja baru penutup atau menggunakan barrier saja sudah cukup macet. Apalagi nanti kalau proyek ini dimulai hingga tahun 2026, kemungkinan lintas dari Pemuda, Pramuka hingga Proklamasi itu sedikit lebih padat dibanding sebelum-sebelumnya. Dan nanti proyek LRT ini akan dilanjutkan di fase 1C hingga stasiun Duku Atas. Seperti apa sih gambarannya? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, bisa teman-teman lihat di peta samping. Saat ini yang dilakukan adalah yang kuning ini teman-teman, koridor untuk fase 1C, yaitu hingga stasiun Manggarai. Stasiun-stasiunnya bisa teman-teman lihat di sini ya, cukup jelas. Kalau memiliki stasiun tambahan seperti Rawamangun, Pramuka, BPKP, Pasar Pramuka yang nanti akan terkoneksi dengan stasiun Keramat, stasiun Matraman, kemudian stasiun Manggarai, dan kemudian ada koridor 1C yang langsung ke Duku Atas tanpa ada stasiun Pasar Rumput ya. Dan nanti akan lanjut ke fase-fase berikutnya seperti ke Tanah Abang, Selipi, Tanjung Duren hingga ke arah Kedoya dan Mogot, Tubagus Angke, Latu Menten, Jakarta Kota yang pasti terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota, ke Pangeran Jayakarta, kemudian ke Kemayoran, kemudian ke JIS, dan nanti ke area Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian Sunter, dan Boulevard Kelapa Gading dan Kelapa Nias, dan balik lagi ke lintasan timur Jakarta. Itu teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di peta yang di samping kanan ini. Nah, bisa lihat di sini overview proyeknya teman-teman ya. Bisa beberapa tahapan. 1. Pekerjaan persiapan, 2. Pekerjaan sipil, kemudian pekerjaan stasiun, kemudian pekerjaan sistem kereta api, dan terakhir pekerjaan trek. Dan yang bisa teman-teman lihat nanti jenis stasiunnya di fase 1B ini bisa teman-teman lihat di gambar di sebelah kiri layar teman-teman ya. Jadi desainnya seperti itu teman-teman. Jadi memang berbeda dengan stasiun LRT Jabodebek, karena ini proyek ini kepemilikannya adalah milik dari Pemda DKI Jakarta, yang seharusnya 5 tahun lalu sudah dimulai ya, tapi baru kali ini bisa dikerjakan
dan inisiasinya dari PJ Gubernur Heru. Nah, teman-teman, jadi nanti yang tinggal di Kelapa Gading ingin ke area Sudirman bisa menggunakan LRT ini transit di stasiun Manggarai. Oke teman-teman, itu saja update saya tentang groundbreaking LRT Jakarta yang dilanjutkan dari stasiun Velodrome hingga nanti di stasiun Manggarai. Nanti saya akan ada penjelasan-penjelasan lainnya di konten saya berikutnya, karena kalau di sini akan terlalu panjang. Mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan di konten ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Dan akan ada juga tentang LRT Jakarta pastinya. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.